Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kalian memperhatikan tayangan yang Pak Guru buat, sedikit himbauan senantiasa mari kita jaga kesehatan kita agar kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa ketika kalian berinteraksi dengan orang lain harus jaga jarak, harus memakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya. Pokoknya harus dipatuhi yang namanya protokoler kesehatan. Ya, baik anak-anak, dari apa yang sudah kalian pelajari selama tugas yang ada di e-learning, walaupun ini juga ada di e-learning, ini sedikit pencerahan dari Pak Guru, mudah-mudahan menambah wawasan kalian semuanya. Baik, coba diperhatikan satu alat yang ada di layar ini. Ini kalau kalian perhatikan alat ini, kalau kita pelajari, ini akan menjawab semua komponen-komponen yang ada di sini. Jadi kalau ini kerjanya bagaimana, ya akan terjawab dari masing-masing ini. Nanti akan menjawab, oh kerjanya seperti itu. Jadi kalau suatu benda didekati benda lain, ya ini benda lain yang bermuatan, ya kan? Nah, maka akan terjadi nih pemindahan muatan. Ya, pemindahan muatan ini akan bisa menyebabkan terjadinya elektroda yang ada di daun ini akan membuka. Semakin kuat, maka elektrodanya ini pun juga akan semakin membukanya. Ya, mungkin kalau saya jelaskan langsung seperti itu kalian tidak akan bisa mengerti. Coba sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat apa sih sebenarnya listrik statis itu. Ya, ini listrik statis yang bentuknya seperti ini. Jadi ada gejalanya, namun listrik ini hanya sebatas gejala-gejalanya yang kita pelajari, namun secara fungsi sebagai listrik dalam kehidupan sehari-hari ya tidak bisa kita manfaatkan secara penuh. Tapi kita bisa memanfaatkan dari keilmuannya, listrik statis nanti untuk apa dan sebagainya. Itu baru kita terapkan kalau sudah dalam bentuk teknologi. Oke ya, baik, kita coba kupas satu persatu apa sih sebenarnya muatan listrik itu. Baik, jadi muatan listrik itu sebenarnya ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu dari mana? Nah, muatan listrik positif itu berasal dari proton. Dari di dalam satu benda itu ternyata unsur yang paling kecil itu terdapat yang namanya proton, maka disimpulkan dengan positif. Sedangkan muatan negatif itu berasal dari elektron, simbolnya adalah negatif. Nah, muatan-muatan tadi yang saya jelaskan di tayangan elektroskop tadi itu adalah jumlah. Jadi muatan itu sebenarnya adalah jumlah, sama seperti kalau kita memasukkan muatan ke dalam itu kendaraan, berarti ya jumlahnya sesuatu yang kita masukkan itu namanya muatan. Karena ini listrik ya, makanya namanya muatan.
listrik. Nah, muatan itu simbolnya adalah C. Muatan listrik, ya, muatan listrik itu dihitung berdasarkan selisih dari positif dan negatif. Misalnya kalau kita punya positif ada 100, negatifnya ada 50, berapa muatannya? Muatannya adalah 50 positif. Itu pengertian dari muatan. Nah, muatan inilah yang bisa menyebabkan terjadinya tadi elektrodanya membuka, menutup dan sebagainya, itu karena muatan ini. Karena muatan yang sejenis tolak menolak, sedangkan muatan yang beda jenis tarik menarik, sesuai dengan yang pernah kalian laksanakan di praktek yang sudah kalian kumpulkan di tugas itu. Ya, baik. Ini sedikit informasi berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan muatan. Di sini ada istilah deret tribolistrik. Ya. Itu maksudnya adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosok, ya, digosok dengan benda di atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Jadi benda-benda itu kalau digosok dengan benda deret di atasnya, maka dia akan menjadi negatif. Contohnya gelas itu, ya, gelas itu digosok dengan bulu kelinci, ya, maka bendanya ini, gelasnya ini akan bermuatan positif, sedangkan bulunya akan bermuatan negatif. Jadi maksudnya seperti itu dari kata-kata deret tribolistrik. Jadi nanti kalian bisa mencoba sendiri ketika bahan-bahan ini ada di sekitar rumah kalian, bisa kalian coba, ya, bisa kalian coba supaya nanti keyakinan kalian terhadap istilah-istilah ini semakin mantap. Baik. Nah, dari hal-hal yang tadi Pak Agus jelaskan berkaitan dengan muatan listrik dan seterusnya, interaksi, ada gaya tarik, ada gaya tolak. Nah, sekarang kita belajar yang namanya hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu ya mempelajari interaksi antara dua benda bermuatan. Contohnya ini, coba diperhatikan. Di sini ada dua benda bermuatan, masing-masing muatannya positif dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak. Demikian halnya yang negatif dengan negatif karena sejenis, juga tolak menolak baru yang berbeda jenis, itu kan tarik menarik. Nah, hal-hal yang mempengaruhi besarnya gaya ini, gaya Coulomb ini, sudah kita catatkan. Yang pertama itu adalah muatan, besarnya muatan. Semakin besar muatan, maka gayanya akan semakin besar. Jadi muatan pertama, muatan kedua itu semakin besar. Terus kemudian yang kedua adalah jarak. Semakin jauh jarak atau semakin besar jarak, maka nilai gayanya akan semakin kecil. Sebagai contoh misalnya kalau kita bandingkan antara bumi dengan matahari, itu gaya tariknya besar mana? Besar matahari kan? Tapi kenapa kita tertarik oleh bumi, tidak tertarik oleh matahari? Karena jarak terhadap bumi jauh lebih dekat dibanding dengan jarak terhadap matahari. Walaupun besarnya gaya tarik matahari itu lebih besar dari